Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ariston Chandra di channel Trading Sambil Ngopi. Kali ini saya akan membahas soal pasar kripto. Market kripto akhir-akhir ini sedang gundah gulana karena penurunan harga yang cukup dalam dari hampir semua aset kripto, terutama beberapa hari belakangan ini. Sejak minggu ini, sejak tanggal 7 Mei 2022. Ada aset kripto yang turun sangat dalam, sekitar 96%, yaitu Luna Token. Luna Token ini digarap oleh Terra Labs, dari perusahaan kripto dari Korea Selatan, yang digawangi oleh Do Kwon. Tidak cuma Luna Token, UST stablecoins dari Terra juga mengalami goncangan, yang harusnya 1 USD itu sama dengan $1, ini malah turun cukup dalam, tidak di-peg lagi terhadap $1. Nilainya sekarang sekitar $0,5, bahkan sempat menyentuh kisaran $0,2. Harusnya sebagai stablecoins, USD ini nilainya $1, sama seperti stablecoins lainnya seperti USDT atau Tether atau US Coin, nilainya di-peg ke $1. Jadi kayaknya katanya berkaitan ini antara kejatuhan Luna Coins dengan penurunan harga stablecoinnya US Terra. Luna Coins turun hampir 96% ya, dari pernah mencapai puncaknya di kisaran $100, sekarang nilainya hanya 0, sekian dolar, cukup dalam kejatuhannya. Padahal Luna Token ini market cap-nya pernah mencapai sekitar $40 miliar, ranking 6 dari seluruh digital coin yang ada di dunia saat ini. Jadi penurunannya sangat luar biasa dalam, guys. Apa yang menyebabkan Luna Tokens dan aset kripto lainnya turun cukup dalam belakangan ini? Satu sentimen besar yang terjadi di pasar adalah perubahan kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat atau yang dikenal dengan The Fed. Jadi Bank Sentral Amerika Serikat telah memberikan indikasi akan menaikkan tingkat suku bunga acuannya secara lebih agresif tahun ini. Dari sebelumnya sekitar 0 sampai 0,25%, bisa mencapai target 2 sampai mungkin 3 sampai 3,5% tahun ini. Cukup besar. Nah, perubahan sikap dari Bank Sentral Amerika Serikat ini atau The Fed dengan menaikkan tingkat suku bunga acuannya tentu membuat para investor di pasar keuangan berpikir ulang, melakukan penyesuaian portofolio mereka, dan untuk sementara waktu keluar dari aset-aset yang berisiko dan memindahkan asetnya ke aset dolar. Kalau tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat naik, berarti tingkat imbal hasil di aset dolar Amerika Serikat juga naik, dan dolar Amerika Serikat dikenal dengan sebagai aset yang aman, artinya risikonya sangat rendah dibandingkan berinvestasi di aset yang berisiko, meskipun tingkat imbal hasilnya tinggi, tapi juga memiliki risiko yang sangat besar. Oleh karena itu, belakangan ini di pasar keuangan terlihat adanya penyesuaian portofolio dari para investor dengan keluar dari aset berisiko masuk ke aset aman dolar Amerika Serikat. Dan ini ternyata nyangkut juga di kripto yang dikenal dengan digital asset yang ingin keluar dari norma normal, maksudnya tidak mengikuti nilai tukar yang ada di saat ini. Ternyata nilainya sangat berhubungan erat dengan dolar Amerika Serikat. Ketika terjadi perubahan kebijakan, ternyata digital asset
cryptocurrency juga mengikuti. Harusnya kalau digital asset mengikuti dolar, buat apa diciptakan digital asset kripto ini? Tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya digital kripto ini berhubungan erat dengan dolar Amerika Serikat. Dan ini karena The Fed melakukan perubahan yang besar, shifting kebijakan yang besar untuk tujuannya untuk mengendalikan inflasi katanya di negaranya yang sedang tinggi, mendorong para pelaku pasar para investor di kripto juga keluar dari aset kripto dan masuk kembali ke dolar Amerika Serikat. Tapi kenapa Luna turunnya begitu dalam? Nggak cuma Luna sih, hampir semua mata uang turunnya juga cukup dalam, di luar kebiasaan kalau kita bisa lihat dari grafik harganya di 2-3 hari belakangan ini. Penurunan dari Luna juga tidak terlepas dari founder dari Luna token yang membeli Bitcoin sebagai reserve atau cadangan untuk menjaga US Terra stablecoin-nya itu tetap di harga $1. Entah mengapa mereka memilih Bitcoin, padahal Bitcoin itu volatilitasnya cukup tinggi dan tidak bisa dijadikan pegangan ya, karena volatilitasnya itu. Mungkin mereka berpikiran Bitcoin itu bakal terus naik nilainya dari waktu ke waktu. Tapi dengan kejatuhan Bitcoin, para pemegang aset Luna juga mungkin mengalami kepanikan. Jadi terjadi sentimen jual yang besar di Luna token, sehingga mempengaruhi stabilitas dari US Terra. US Terra ini di-peg bukan seperti stablecoin lainnya seperti Tether dan US Coin, mana US Tether dan US Coin ini di-peg dengan jumlah dolar yang sama. Artinya mereka memiliki dolar Amerika Serikat di cadangan mereka. 1 US Tether pasti akan dijaga oleh $1 Amerika Serikat yang mereka miliki. Nah, beda dengan US Terra ini, ternyata US Terra tidak menggunakan cadangan dolar Amerika Serikat untuk mempeg nilai US Terra-nya terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi US Terra ini menggunakan algoritma atau coding untuk menstabilkan nilai US Terra-nya agar sama dengan $1 Amerika Serikat. 1 US Terra sama $1 Amerika Serikat. Dan dalam algoritma ini, US Terra membutuhkan bantuan Luna tokens untuk menstabilkan US Terra-nya. Jadi ketika UST ini di atas $1, artinya jumlah supply UST berkurang di pasar, sehingga algoritma ini akan bekerja dengan memburn Luna token agar sirkulasi atau jumlah supply UST bertambah di pasar, sehingga harganya bisa kembali turun ke bawah $1, ke $1. Dan sebaliknya, bila UST ini di bawah $1, artinya supply-nya cukup banyak di pasar, supply dari UST, sehingga supply ini harus dibuang dengan cara ditukar dengan Luna token. Nah, itu kalau harga Luna token masih tinggi di atas dari harga stablecoin-nya. Tapi ini harga Luna token malah di bawah harga stablecoin-nya, jadi cukup sulit untuk bisa menaikkan lagi USD ke $1. Kemungkinan Terra Labs akan berusaha untuk menaikkan kembali harga Luna token agar algoritma untuk menstabilkan stablecoin yang bisa kembali normal, kecuali algoritmanya diganti. Sebenarnya kejatuhan besar dari tokens ini bukan barang baru ya, bahkan pernah tokens itu sampai tidak berharga lagi karena
foundernya kabur. Tapi ini kejadian yang luar biasa karena Luna Tokens sempat masuk ke dalam top 10 market cap crypto aset. Pernah sampai nilai market cap-nya 40 miliar dolar, bayangkan. Sampai jatuh segitu dalam 96%. Tentu ini membuat para investor kripto menjadi sangat khawatir dengan kondisi saat ini. Yang pasti kepercayaan terhadap Luna mungkin berkurang cukup jauh. Apakah Luna bisa bangkit lagi? Kita tunggu tindakan lanjutan dari founder-founder Terra Labs untuk membangkitkan kembali Luna Tokens dan UST. Oke sobat trader, sampai di sini dulu topik kita mengenai kejatuhan Luna Tokens. Selalu perhitungkan resiko sebelum masuk ke pasar keuangan. Jangan menempatkan telur Anda di satu keranjang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.